محمد يا مسلم محمد الله وصدق سيد وآل محمد الحج وجميع مشايخنا وسيدنا وحبيبنا وعلمائنا الله الدرجات من الجنة وينفعنا بأسرار والأنوار وعلوم والأبعاد في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أبواب الخير والله والسلام وجميع مشايخنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنافع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. InsyaAllah pertemuan kita pada pagi ini pembahasan ringan saja, ataupun kalau seandainya di antara para jamaah yang mau bertanya tentang hal-hal yang masih berkaitan dengan zakat, tafadhal disilahkan, karena kemarin pun masalah zakat insyaallah sudah mulai banyak yang tercerahkan insyaallah. Karena itu tadi kita ini butuh ada yang mengingatkan, karena kalau kesalahan, kekeliruan itu enggak ditegur, dikiranya benar. Jadi orang kalau seandainya dia keliru, ngamalkan sesuatunya keliru, terus kekeliruan tersebut tidak ada yang ingatkan. Nah, orang-orang yang di sekitarnya dikiranya benar, akhirnya ditiru. Nah, ini yang problem yang seperti ini yang banyak sekali di masyarakat. Kenapa? Karena yang melakukan kekeliruan tersebut ya orangnya dipandang Masya Allah punya ilmu dan segala macam, padahal hakikatnya dia nggak ngerti juga. Cuman karena di mata masyarakat, dia ini ngerti agama lah, bahasa orang tuh, dia lebih ngerti agama ketimbang awak misalnya. Akhirnya kesalahan tadi dia tidak ada yang negor, akhirnya terus akhirnya dicontoh. Nah, ini yang sangat disayangkan sekali dan berbahaya sekali. Jadi makanya kenapa kita terus gencar pengajian. Nanti kalau seandainya ada yang keliru, ada yang salah, kita suarakan, orang suarakan, insya Allah namanya bakal berubah. Yang asal keliru, karena hakikatnya kalau kita lihat orang tua kita itu mengamalkan ibadahnya itu sesuai dengan apa yang diajarkan gurunya. Bedanya saja mereka tidak bisa menyampaikan.
mengajarkannya tidak bisa, tapi mereka mengamalkannya benar. Cuman untuk menyampaikannya saya tidak ngerti untuk menyampaikannya, tapi saya diajarkan orang tua saya macam ni. Nah, disitulah makanya kalau seandainya tidak ada peran ustaz, tidak ada peran dai yang mengingatkan lagi, tidak ada yang ingatkan lagi, akhirnya orang tua pun mau bersuara pun bingung juga, takut salah. Nah, pentingnya itu kalau seandainya ada kekeliruan itu harus disuarakan. Jadi nanti yang sebelumnya dia ngerasa dirinya benar, akhirnya dia mikir, takut juga akhirnya. Saya kalau mau saya ngamalkan ini benar-benar, akhirnya takut lagi dia. Saya pun ngamal nggak tahu benar apa endaknya. Nah itu akhirnya dia. Karena nggak tahu rujukan, dia tidak bisa. Dicari sumber rujukannya nggak tahu dia. Nah itu pentingnya. Makanya peran seorang alim itu kalau seandainya dia diam, dia yang banyak dosanya nantinya. Makanya dia harus man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bilisanih. Jadi kalau perannya orang alim itu, orang yang berilmu itu, dia tugasnya itu untuk mencegah yang namanya kemungkaran itu dengan lisannya. Karena dengan biade, dengan powernya, dengan kekuatannya, dia tidak bisa dia. Karena yang namanya dengan power, dengan kekuatan, dengan kekuasaan itu wewenangnya yang berkuasa. Orang yang punya kuasa gitu. Juga kita ini tradisinya di Melayu ini nanti malam itu apa istilahnya? Yang lampu nyala-nyala itu. Apa istilahnya? Lampu colok. Nah itu punya rahasia. Jadi orang Melayu itu percaya malam ke-27 itu malam Lailatul Qadar. Makanya kita belajar kenapa kok dinyalakan lampu itu. Dinyalakan lampu itu agar apa? Agar kita menghidupkannya malam itu dengan ibadah, bukan hanya euforia keindahan saja. Nah, ini yang hilang sekarang. Orang hanya lomba-lomba dengan apa? Kayak festival gitu, nyala-nyalakan gitu, akhirnya mana nuansa untuk supaya kenapa dinyalakan semua itu orang supaya untuk menghidupkan malam tersebut jadi hilang gitu. Nah, orang Melayu itu percaya 27 Ramadan itu Lailatul Qadar, maka nanti malam manfaatkan itu. Manfaatkan malam ganjil tersebut. Jadi jangan sampai nanti malam itu cuman hanya sekedar ngelihat lomba festival itu, karena kan bakal dinilai itu sama Pemda ya, Pemkot. Dapat hadiah dan segala macam. Jangan sampai lupa malam itu. Karena keyakinannya orang-orang dulu bahwasanya orang Melayu 27 itu malam Lailatul Qadar. Jangan sampai. Makanya di sini disebutkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sangat antusias di malam-malam terakhir. Nah, ini juga menjelaskan, jadikan jawaban bahwasanya Rasulullah itu kita dapatkan riwayat yang Rasulullah sholat tarawehnya itu 1 bulan penuh ya. Tapi memang sebagai umatnya Nabi Muhammad dianjurkan dari awal sampai akhir sholat taraweh. Di sini diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu qala sumna ma'a Rasulillah. Kami puasa ketika zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan. Falamma kana lailatul tsalits wal 20, ketika malam ke-23, qama wa shalla. Rasulullah qama di sini bukan berdiri, maksudnya salat, hidup, enggak tidur maksudnya. Qama itu enggak tidur. Wa shalla, dan salat hatta madha thulutsal laili, sampai berlalu yang namanya sepertiga malam. Kalau hitung-hitung sepertiga malam
kurang lebih jam 12 sampai jam 1, sepertiga malamnya itu, ya. Atau jam 11, jam 11, jam 10, nah itu. Thumma lamma kanat lailatul rabi' wal 20, nah itu malam ke-23. Jadi riwayatnya itu salat itu malam ke-23. Kemudian ketika malam ke-24, thumma lamma kanat lailatul rabi' wal 20 lam yakhruj ilaina, enggak keluar Rasulullah. Jadi malam ke-24 enggak keluar, enggak ke masjid. Falamma kanat lailatul khamis wal 20 kharaja ilaina, malam ke-25 nongol lagi Rasulullah, salat lagi. Wa shalla bina hatta madha syatrul lail. Kalau tadi sepertiga, ini sampai setengah malam. Setengah malam. Hatta madha syatrul lail. Faqulna law nafaltana lailatana hadhi, faqala. Sahabat-sahabat yang ikut sama Rasulullah itu menyayangkan sahabat yang tidak ikut, karena memang Rasulullah tidak ngumumkan. Memang Rasulullah tidak ngumumkan, cuman sahabat-sahabat yang ngelihat Rasulullah sholat langsung buru-buru ikut, gitu. Jadi kalau kata sahabat, lau nafaltana lailatana hadhi, katanya, andaikan mereka itu sahabat-sahabat itu ikut sholat sunnah bersama kita, katanya. Faqala innahu, kata Rasulullah, innahu man kharaja wa qama ma'al imam hatta yansarifa kataba lahu qiyamul lailah. Kata Rasulullah, tidak usah, barang siapa yang keluar wa qama salat ma'al imam, salatnya berjamaah, hatta yansarif, sampai selesai, ada zikirnya misalnya selesai dan langsung bubar, jadi bubarnya sama imam gitu. Kataba lahu qiyam lailah, dicatat orang tadi yang sholat berjamaah tadi bersama imam, dicatat dia ini sudah menghidupkan malam. Nah, makanya minimal menghidupkan malam itu dengan apa? Dengan sholat isya berjamaah dan sholat subuhnya berjamaah. Minimal itu. Kalau seandainya pengen dicatat menghidupkan malam, jangan sampai tidak dapat sama sekali fadilah keutamaan qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu minimalnya orang tadi sholat isyaknya berjamaah, sholat subuhnya berjamaah. Thumma lam yusalli bina fil lailati sadisati wa 20. Kemudian malam ke-26 tidak nongol lagi rupanya Rasulullah. Tidak nongol lagi. Falamma kanat lailatas sabi'i wal 20, nah ketika malam ke-27, qama wa jama'a ahlahu wa shalla bina. Ketika malam ke-27 bukan hanya Rasulullah saja, Rasulullah bangunkan semuanya keluarganya. Ayo bangun, ayo salat, hidupkan malam. Nah, itu. Wa shalla bina, wa jama', dia kumpulkan keluarganya, wa shalla bina, salat bersama kami, kata Abu Dzar Al-Ghifari, berjamaah. Hatta khashina an yafutana al-falah, sampai kita takut bahwasanya ini bakal siang. Salat itu tidak selesai. Artinya sampai tidak dapat sahur. Falamma qulna wa mal falah, apa itu yang dinamakan falah? Qala as-sahur. Jadi sampai takut ini Rasulullah ini sahur apa enggak ini? Saking lama. Nah, ini juga jawaban bahwasanya i'tikaf, ini kita jangan lupa i'tikaf ya. Niat i'tikaf atau nazar i'tikaf. Karena di 10 akhir ini sangat dianjurkan i'tikaf. Sangat dianjurkan sekali i'tikaf. Jadi jangan lupa i'tikaf. Nah, perlu juga diluruskan, i'tikaf itu bukan harus di waktu malam. Jangan dikatakan i'tikaf itu harus malam. Dari jam 1 sampai sahurnya di masjid, tidak boleh keluar. Nah, ini keliru. Kalau ada yang punya pemahaman seperti itu. Yang namanya i'tikaf itu berdiamnya tadi dihitung dari lebih dari kadar tumakninah. Nah,
ketika dia duduk lebih dari kadar tuma'ninah, dia niat di situ di masjid, maka ini orang sudah dikatakan sudah i'tikaf. Tidak harus syaratnya i'tikaf itu harus berjam-jam, tidak harus. Dan tidak juga disyaratkan bahwasanya tidak boleh keluar. Kalau orang punya hajat, mau beli makanan misalnya, nanti balik lagi misalnya, lagi i'tikaf tadi misalnya lapar dia, pengen makan mie misalnya, atau makan apa yang kemarin tuh? Nah, bakso bakar. Dia mau lanjutkan tapi kosong. Niat kan nanti balik lagi. Itu tidak memutus yang namanya niat i'tikaf. Gitu. Kadang ya ini dapat dengar juga, wallahu alam benar apa enggak itu. Jadi katanya i'tikaf itu harus sampai sahur, tidak boleh keluar-keluar. Nanti kalau seandainya keluar, hilanglah yang namanya fadilah i'tikaf. Ini keliru. Seperti itu. Jadi i'tikaf yang paling afdal kalau seandainya dalam keadaan berpuasa. Ini seperti sekarang nih, dalam keadaan yang paling afdal itu ketika orang itu lagi sedang berpuasa. Maka jangan sampai orang lupa dia i'tikaf ketika dia dalam keadaan saat berpuasa. Karena yang paling afdal i'tikaf di masjid itu kalau dalam keadaan berpuasa. Maka ketika jam segini atau nanti zuhur atau nanti asar, jangan lupa itu niat i'tikaf, karena di waktu itulah yang lebih afdal. Jadi kata Abu Dzar Al-Ghifari, ini Rasulullah kok lama i'tikafnya. Sampai kita takut ini tidak dapat sahur kita ini. Tidak makan sahur ini. Jadi i'tikafnya ya betul, lebih dianjurkan itu sampai sahur. Nah, ini yang diceritakan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Bagaimana Rasulullah sholatnya, bagaimana Rasulullah i'tikafnya. Nah, seperti ini. Jangan kaku gitu. Jangan kaku. Kalau kayak gini harus kayak gini. Nah, lihat apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, wa 'ani sayyidati Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja fi awwal jawfil lail fi Ramadan wa shalla fil masjid wa shalla an-nas bi salatin. Nah, ini dalil bahwasanya Rasulullah itu yang namanya ketika di Ramadan salatnya berjamaah. Bukan salat berjamaah di malam Ramadan yang kita kenal sekarang tarawih itu adalah sunnahnya Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Umar itu ngikutin sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam riwayat Sayyidah Aisyah ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja fi awwali jawfil lail. Keluar Rasulullah di awal-awal malam, waktu Isya. Fi Ramadan, di bulan Ramadan. Wa shalla fil masjid, dan salat di masjid. Wa shallan nas bi salati, dan orang-orang ngikutin salatnya, artinya bermakmum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asbaha an-nasu yatahaddatsuna bidzalik. Jadi omongan, wah ini ada salat ini rupanya di Ramadan ini. Jadi buah bibir. Fa asbaha an-nasu yatahaddatsuna bidzalik. Mulailah sampailah berita tadi kepada sahabat-sahabat yang pada malam itu tidak ikut. Jadi yang hadir cerita kepada sahabat yang ikut bahwasanya Rasulullah salat itu di malam itu ada namanya salat berjamaah, ada yang namanya salat sunnah di bulan Ramadan gitu. Bukan hanya salat 5 waktu saja gitu. Wa kathuran nas fil lailati tsaniyah. Akhirnya banyaklah orang di malam yang kedua banyak. Nah, di sini disebutkan malam keduanya itu apakah langsung tanpa jeda? Karena kalau riwayat sebelumnya dijelaskan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, jelas bahwasanya malam 23, malam 24 tidak keluar, malam 25 keluar, malam 26 tidak keluar, malam 27 keluar. Nah, di riwayat Sayyidah Aisyah enggak disebutkan. Tapi Sayyidah Aisyah menceritakan ketika malam yang kedua itu orang lebih banyak dari malam yang pertama. Wa kathuran nasu fil lailati tsaniyah fa shalla wa sallu bi salati. Akhirnya para sahabat ikut salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kanatil lailati tsalitsah, ketika malam yang ketiga, kathuran nas hatta ajaza al masjid an ahli.
rupanya ruangan masjid tidak cukup. Memang masjid dulu kecil, ya. Kalau dibayangkan masjidnya An-Nabawi dulu itu masih kecil, tapi namanya banyak. Anggaplah ini misalnya nih, banyak sahabat di rumahnya. Jadi sampai tidak muat lagi yang namanya masjid tadi. Berbeda kalau masjid sekarang. Masjid sekarang, masya Allah, berhektar. Siapa yang pernah ke masjid? Pak, berapa hektar Pak? Luasnya Masjid An-Nabawi itu sekarang? Nggak tahu. Tapi luas sekali kan? Nah, itu. Berapa ratus ribu bisa nampung orang? Berapa ratus ribu bisa nampung jamaah sholat di situ? Hah? Berapa? Berarti kalau 1.000 sedikit Pak. 1.000 sedikit. Karena di akhir riwayat itu sahabatnya Rasulullah itu totalnya ada 124.000. Tapi ini tidak disebutkan kapan, tahun berapanya. Tapi di zaman itu, pada saat itu masjid itu sesak di malam yang ketiga itu. Hatta ajazal masjid an ahli kan. Jadi tidak muat lagi masjid. Artinya meluber, sholatnya meluber. Nah ini di sebagian tempat masih ada ya. Di sebagian tempat masih ada yang suasananya yang akan kita dapatkan. Di antaranya di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, ramai kalau sudah 10 akhir. Tapi kalau di daerah kita ya tadi tambah apa namanya? Mendekat mendekat antara jarak imam sama makmumnya. Tambah dekat kan ya? Nah, bukan tambah jauh, tambah dekat. Tapi ada sebagian daerah yang betul-betul merasakan momen 10 akhir itu dengan semangat, lebih semangat lagi. Falam yakhruj ilaihim hatta kharaja li salatil fajri. Nah, rupanya malam ketiga ketika orang banyak-banyak itu Rasulullah tidak keluar. Rasulullah justru tidak keluar. Mana ditunggu oleh sahabat. Sahabat ada yang sholat, tapi ditunggu-tunggu Rasulullah kok tidak keluar-keluar. Sampai kapan? Sampailah sholat fajar. Sholat fajar di sini sholat subuh. Baru keluar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal para sahabat sudah nunggu nih, kan? Nunggu momen yang belum dapat sholat sama Rasulullah, pengen juga. Falamma shallal fajr aqbala 'alan nas. Selesai salat subuhnya, akhirnya Rasulullah ngomong. Qala innahu lam yakhaf 'alayya sya'nukumul laila. Aku tidak takut. Apa yang kalian perbuat di malam ini nih, tidak takut. Kalian ada motivasi lebih, semangat tadi sampai meluber tadi, tidak takut katanya. Walakinni khasyitu an ya'zima 'alaikum salatal lail fata'jizu an dzalik. Aku takut kalau seandainya aku keluar ini nanti bisa menjadi azimah, menjadi fardu. Jadi sholat malam itu bisa menjadi fardu. Sedangkan apa? Nanti fata'jizu, kalian tidak sanggup. Nah, itu. Makanya kalau seandainya sholat tarawih itu jangan sampai melebihi semangat kita untuk sholat-sholat yang selama ini memang dirawatibkan. Qobliyah subuh jangan tinggal itu. Qobliyah subuh itu tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi fadilahnya besar. Qobliyah zuhur, qobliyah zuhur itu rawatib, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Terus 2 rakaat setelah maghrib. Nah, setelah maghrib 2 rakaat setelah maghrib. Terus 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya. Jangan sampai yang seperti itu yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah sepanjang tahun. Itu gara-gara kita tarawih kita lupa. Fokus dengan tarawih, sholat rawatib malah kita lupa. Nah ini keliru. Jadi jangan sampai sunnah. Yang namanya sholat tarawih itu sunnah nafilah mutlaqah. Sholat nafilah mutlaqah, sholat sunnah. Jadi mau bilangan rakaat berapapun tetap yang namanya qiyam Ramadan. Jadi sholat tarawih itu minimal orang itu sholat 2 rakaat sudah dinamakan sholat tarawih. Itu. Bukan hanya fokus misalnya ada yang riwayat mengatakan 8 rakaat, harus 8 rakaat, atau ada yang mengatakan harus
10 rakaat. Karena ada versi 11, ada versi 13, ada versi 23. Nah itu. Ada versi 36. Nah, itu. Jadi jangan sampai harus ini 8 rakaat, tidak boleh diganggu gugat. Kalau bukan 8 rakaat berarti bukan sholat tarawih. Kalau bukan 10 rakaat bukan sholat tarawih. Kalau bukan 20 rakaat, wah ini masjid ini bukan sholat tarawih ini. 20 rakaat, mestinya 20 rakaat. 8 rakaat bukan tarawih. Tidak seperti itu. Jadi minimal sholat tarawih itu dapat 2 rakaat sudah. Yang penting apa? Qiyam Ramadan, sholat di malam Ramadan. Rugi. Ini kalau seandainya di bulan-bulan lain sudah dia tidak dihidupkan ibadahnya, minimal di bulan Ramadan lebih giat lagi dia ibadahnya. Makanya ada cerita, wallahu alam ceritanya benar apa enggak. Wallahu alam ceritanya, tapi disebutkan di dalam kitab. Ada seseorang ini degil, tahu degil ya? Lasak dia, masya Allah lah pokoknya. Di luar Ramadan itu apa saja dia kerjakan, itu yang namanya maksiat itu kerjakan. Dia kerjakan, masya Allah. Tapi ketika masuk Ramadan, ini berubah setelannya. Yang asalnya celananya koyak-koyak, preman, ini berubah, dia pakai baju koko, baju takwa, pakai peci, rapi dia. Ketika Ramadan dia rubah semuanya. Ketika Ramadan dia qadha semuanya, salat-salat dia yang dia tinggal selama di luar Ramadan dia qadha. Benar-benar pokoknya Ramadan saya pengen taubat betul-betul. Oh subhanallah, tidak berapa lama ini orang dijemput oleh malaikat maut. Dijemput oleh malaikat maut, meninggal. Akhirnya orang soleh di daerah tersebut akhirnya ketemu dengan orang tadi. Di dalam mimpinya melihat ini orang dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa kamu ini kan di masyarakat, di mata masyarakat kamu ini jelek sudah. Nah, ceritamu itu tidak ada bagusnya. Namanya masyarakat, gampang sekali nilai orang. Ingin lihat kayak gini, wah sudah ini ahli maksiat, ini gampang. Si orang soleh tadi ngelihat, kok bisa kamu sekarang wajahmu enak dipandang, seperti sedang bahagia ya. Aku dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berkat aku memuliakan Ramadan, berkat aku memanfaatkan momen di bulan Ramadan. Allah ampuni seluruh dosa-dosaku yang telah lalu. Makanya ketika Ramadan kata Rasulullah dalam suatu hari Rasulullah mau khutbah. Rasulullah mau khutbah. Ketika mau khutbah, karena memang mimbarnya Rasulullah itu 3 tingkat. 1, 2, 3. Makanya disunahkan itu ada 3 tingkat. Ini berapa tingkat nih? Ada 3 tingkat. Nah ketika tingkat pertama itu Rasulullah ngangkat kakinya, Rasulullah ngomong amin. Naik lagi kaki Rasulullah yang kedua, amin. Naik lagi, amin. Sahabat bingung, kok amin, amin, amin. Kenapa? Kata Rasulullah, aku didatangi malaikat Jibril. Bahwasanya di antara dari salah satu dari 3 amin itu, barang siapa mendapati bulan Ramadan, ketemu bulan Ramadan, tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, justru dapat laknat dari Allah, maka wahai Muhammad, kau aminkan orang yang seperti ini tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan, maka Allah melaknat dia dan dia dimasukkan, dijebloskan ke neraka. Aminkan ya Muhammad. Amin kata Rasulullah SAW. Jangan sampai kita ini sudah di penghujung. Makanya doanya pun harus lebih banyak lagi. Minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa sempurna dalam beribadah, tidak bisa banyak-banyak dalam beribadah, masih banyak kurangnya. Tapi minta ya Allah berikan kemudahan, berikan taufik. Mudah-mudahan setelah Ramadan tetap yang namanya semangat itu masih ada dan segala macamnya itu. Nah ini kata Sayyidah Aisyah ketika meriwayatkan ini, kata Rasulullah, aku tidak mau keluar karena takut nanti bakal jadi wajib untuk kalian. Akhirnya kalian tidak sanggup. Qalat Sayyidatu Aisyah radhiyallahu taala, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuraghibuhum fi qiyam Ramadan, memberikan motivasi
menyemangati para sahabat untuk fi qiyam Ramadan. Memang disemangati, ayo hidupkan bulan Ramadan. Makanya kata Rasul, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Menghidupkan malam yang namanya malam Ramadan itu diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, Rasulullah kata Sayyidah Aisyah, memotivasi para sahabatnya min ghairi ayyamurahum bi'azima, tapi memotivasinya bukan harus kalian kerjakan. Artinya memberikan sunnah, ini kalian sunnah kerjakan ini. Nah, bukan jadi bukan amal yang wajib. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dzalik. Ketika Rasulullah wafat, ya, kegiatan yang disemangati oleh Rasulullah itu seperti itu terus berlanjut kan. Ya, di zamannya Sayyidina Abu Bakar, di zamannya Sayyidina Umar. Wa sadara min. Jadi setelah itu akhirnya sahabat misah lagi. Jadi malam pertama berjamaah, malam kedua berjamaah, malam ketiga ditunggu-tunggu Rasulullah enggak kunjung keluar, tapi pas salat subuh baru keluar. Akhirnya setelah itu Rasulullah tetap menyemangati mereka, ayo bangun yang namanya hidup kan. Tapi akhirnya mereka misah-misah. Ada yang sholat di pojokan sana, pojokan sini, ada yang bikin jamaah berapa orang. Nah, ini. Jadi suasana itu ketika seperti itu akhirnya sahabat macam-macam. Punya kesibukannya, kegiatan. Ada yang sendiri-sendiri, sholatnya sendiri-sendiri. Ada yang sholatnya berjamaah beberapa orang, seperti itu. Nah, berlanjut itu. Karena Rasulullah ngomong, aku takut jadi wajib ini, makanya sudah masing-masing dari kalian. Nah, kayak gitu. Akhirnya sebagian mereka ada yang berjamaah, sebagian sholat sendirian. Nah, itu berlanjut sampai wafatnya Rasulullah SAW, dilanjutkan pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika malam Ramadan di zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu ada yang di sini, ada yang di situ, ada yang mencar-mencar. Tapi mereka sholat gitu. Tapi tidak jadi satu. Hatta jama'ahum Umar ibn al-Khattab ala Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala. Sampai di di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar melihat, wah ini gimana kalau seandainya digabungkan, dijadikan satu, itu kayaknya lebih enak. Nah, ini ada sholat, ini yang sana. Kurang asik. Kurang bagus, kurang rapi, kurang tertib, kata Sayyidina Umar. Coba sekarang mana Ubay bin Ka'ab? Karena Ubay bin Ka'ab ini hebat. Bacaan Al-Qur'annya bagus, hafalan Al-Qur'annya banyak. Mana Ubay bin Ka'ab? Kau jadi imam untuk para sahabat-sahabat. Akhirnya di zamannya Sayyidina Umar lah mulai itu hidup yang namanya tarawih yang sampai sekarang ini. Nah, tarawihnya Sayyidina Umar itu 20 rakaat. Tarawihnya Sayyidina Umar sampai sekarang. Nah, itulah ceritanya, sedikit cerita tentang tarawih itu, dan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di 10 akhir di bulan Ramadan. Nah, yang akan kita bahas lagi tentang apa saja yang diharuskan bagi orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Apa saja nih? Kadang macam-macam orang ini punya uzur. Punya sebab dia tidak puasa. Nah, ketika dia tidak puasa, nanti bagaimana dampaknya tadi? Nah, di sini disebutkan aqsamul iftar bi'tibari ma yalzamuhu bisababi arba'atun. Macam-macam orang yang tidak berpuasa itu ditimbang dari apa saja yang mengharuskan mereka yang tidak berpuasa ini, ada 4 macam, ada 4 kriteria, ada 4 golongan. Ma yalzamu fihi al-qada' wal fidyah. Jadi gara-gara mereka tadi tidak puasa tadi, kan ada sebab, maka mereka wajib bayar qada dan bayar fidyah. Jadi kena 2. Jadi gara-gara tidak puasa di bulan Ramadan kena 2. Wajib qada, nanti ketika di luar Ramadan nanti dia wajib bayar, dan juga wajib bayar fidyah. Wajib bayar fidyah. Ini ada dua kriteria, 2 golongan. Pertama, al-iftar li khaufin ala ghairihi. Dia tidak puasanya karena takut orang lain. Karena takut orang lain. Bukan takut dirinya, tapi takut karena orang lain. Contohnya di sini apa? Takut untuk karena orang lain. Kafitril hamili li khaufiha ala janiniha.
seperti tidak puasanya perempuan yang hamil. Ini dia tidak puasa nih, perempuan yang hamil tadi. Tapi dia tidak puasa karena takut janinnya. Dia takut sama janinnya. Jadi kalau seandainya aku tidak puasa, ini janin bakal lemah. Nah, bakal nanti wal'iyadzubillah ditakutkan tidak keguguran. Nah, makanya aku tidak puasa gara-gara takut janin supaya tetap sehat. Makanya aku tidak puasa gitu. Kafitril hamil li khawfiha ala janiniha wal murdi'i. Yang kedua, terus orang yang menyusui, ibu yang menyusui karena takut anak yang sedang disusuinya tadi. Kalau aku puasa, ini bakal sakit. Ini anak aku yang sedang susui ini karena apa? Nanti susunya sedikit atau kurang enak, kurang bagus. Makanya aku terpaksa tidak puasa. Nah, dia takutnya karena anaknya. Nah, dua orang ini kalau seandainya dia tidak puasa karena sebab ini, maka dia wajib fidyah, wajib qadha. Nah, ini penting ini untuk yang sudah punya suami atau calon suami atau dia jadi bapak dan segala macam, kasih tahu. Ya, kalau seandainya sebabnya memang karena orang lain, karena anaknya tadi, bukan karena dirinya, maka kena dua, fidyah dan qadha. Amma idza aftarata khaufan ala anfusihim, kalau seandainya dia tidak puasa tadi takut dirinya, aku kalau tidak puasa bakal sakit aku nih. Nah, itu. Aku kalau misalnya anak insya Allah tidak sakit, tapi aku ini nyusui. Akunya ini hamil, kalau aku tidak makan aku lemes. Nah, itu. Dia takut dirinya tadi. Wa ala tiflihima, atau dia takut dirinya dan bayinya. Dua-duanya dia takut. Falaisa alaihima illal qadha faqat. Tidaklah yang diwajibkan kecuali hanya bayar qadha saja. Jadi tidak ada kalau untuk ibu yang hamil, ibu yang menyusui cukup bayar fidyah, itu tidak ada. Jadi kalau seandainya ada yang seperti itu, kasih tahu. Ibu yang hamil, ibu yang menyusui, selagi ada kesempatan dia bisa qadha, wajib dia bayar qadha. Tidak boleh langsung diganti dengan fidyah. Tidak ada ketentuannya, hanya diganti dengan fidyah. Jadi harus diqadha. Kapan? Ketika dia sanggup. Ketika dia sanggup. Jadi kalau misalnya Ustadz, kalau seandainya selama setelah Ramadan dia ini nyusui terus tidak bisa, mau tidak mau dia harus nyusui dan segala macam, atau dari jaraknya hamil misalnya, hamil dia takut tuh semasa Ramadan, dia takut sampai berapa bulan, 9 bulan, akhirnya nyusui lanjut. Takut dia kalau puasa, sudah, berarti ini masih dalam keadaan udzur orang yang seperti ini. Jadi belum diwajibkan. Nanti kapan? Kalau seandainya sudah tidak lagi, tidak nyusui lagi, dan disapi, nah baru dikenakan dia qadha. Nah, seperti itu. Atau kalau seandainya dia hanya takut bayinya tadi, ya itu, ketika dia sudah tidak ada lagi, baru kena qadha dan fidyah. Terus yang kedua, al-iftar ma'a ta'khiril qadha ma'a imkanihi hatta ata Ramadan. Nah, yang kedua sebab bahwasanya dia nanti bakal kena qadha dan fidyah kalau seandainya dia mengakhirkan qadhanya. Misalnya sekarang nih, Ramadan sekarang 1443 Hijriah. Tak berapa lama lagi? Berapa lama lagi nih Ramadan? Syawal. Berapa wal? Nah, 4 hari lagi. Ketika masuk bulan Syawal, tidak diqadha sama dia. Padahal dia mampu. Masuk bulan Syawal, tidak diqadha sama dia. Masuk bulan Dzulqa'dah, tidak diqadha sama dia. Masuk terus itu. Muharram, Safar, ketika Ramadan lagi 1444 Hijriah belum sempat diqadha sama dia. Nah, orang yang seperti ini mengakhirkan qadha tanpa ada uzur, berarti nanti kena dua dia. Wajib qadha dan bayar fidyah. Jadi ini harus perlu dipahami. Kalau seandainya dia uzur, tidak bisa memang. Selama 1 tahun ini dia kerjanya berat misalnya. Kerjanya berat, jadi tidak mungkin aku bisa mau puasa.
Jadi memang harus mau tidak mau aku tetap kerja ini. Jadi berarti ini udzur ini orang. Selama antara Ramadan ke Ramadan berikutnya udzur berarti. Berarti tidak kena yang namanya fidyah. Hanya kena qada saja. Nah ini yang perlu difahami. Jadi kalau seandainya ada orang dia tidak puasa, ada orang tidak puasa, bukan hanya untuk ibu hamil dan menyusui saja. Siapa saja, misalnya dia tidak puasa di bulan Ramadan, rupanya di luar Ramadan dia tidak qada sampai masuk Ramadan berikutnya belum sempat qada, padahal mampu dia qada, maka kena dua. Fidyah dan qada. Berapa fidyah itu? Fidyah itu muddun wahidun likulli yaumin min ghalibi qutil balad. Jadi yang namanya fidyah itu satu mud. Nah, satu mud itu takarannya ada yang bilang 6,5 ons, ada yang bilang 7 ons, ada yang bilang 7,5 ons. Nah, itu batasnya itu. Atau kita genapkan aja 1 kilo sudah. Jadi satu mud itu 1 kilo. Jadi kalau seandainya dia tinggal 1 hari, tidak sempat dia qada sampai masuk Ramadan berikutnya sudah. Kalau 1 hari ya 1 kilo. Kalau 30 hari ya 30 kilo. Nah itu. Wa tatakarrarul fidyatu bi takarruris sinin. Nah, kalau seandainya tidak kodok lagi, tahun berikutnya kena tuh. Setiap 1 tahun kena fidyah lagi, kalikan saja. Nah itu gimana ngebayangin kalau orang yang tidak pernah puasa itu, orang yang ngeremehkan puasa itu, masa bodoh dia mau, dengan ngerokoknya, dengan segala macamnya, pamer dia, dengan makan mie-nya, dengan ininya dia. Itu naudzubillah. Gimana ngebayanginnya tanpa berdosa? Kalau seandainya tidak ada yang nyampaikannya itu bahwasanya banyak sekali tanggungan yang bakal dia kenakan itu. Selama ini saya tidak pernah puasa, gimana ya Ustaz? 15 tahun tidak pernah puasa, gimana bayanginnya itu kalau orang yang seperti itu 15 tahun tidak puasa? Ngeri sekali. Nah ini yang pertama. Wajib qada dan fidyah. Nah yang kedua wajib qada tapi tidak wajib fidyah. Wajib qada tapi tidak wajib fidyah. Ini yang banyak. Kal mughma alaihi wa nasin niyyah. Nah orang yang lupa niat ketika Ramadan lupa niat puasanya, berarti hari yang ia lupai niatnya itu berarti dia tidak puasa. Tapi tetap wajib imsak. Artinya dia tidak makan, tidak boleh minum, pamer, tidak boleh. Jadi wajib dia imsaknya. Nah kalau orang yang lupa niat atau batal dia, maka ini orang hanya wajib qada saja, tapi tidak wajib fidyah. Nah, ma yalzamu fihi al-fidyah dunal qada. Yang tidak wajib fidyah, yang tidak wajib qada tapi wajib baginya fidyah. Fidyah tadi kita sudah tahu ya. Kasyaikhin kabir, orang yang sudah tua sekali yang tidak sanggup lagi puasa. Atau orang yang sakit di rumah sakit tidak sembuh-sembuh. Nah, ini orang yang seperti ini dia tidak wajib puasa tapi wajib bayar fidyah. Nah, jadi setiap hari dia bayar itu 1 kilo. Jadi kalau seandainya orang tua tadi sampai sebulan, berarti dia mengeluarkan 30 kilo. Ada pertanyaan masalah tentang wajib fidyah dan qada ini? Silakan, enggak apa-apa. Siapa dulu? Bapak dulu, silakan. Kalau perempuan itu. Ini yang umum tadi, yang kategori yang kedua. Jadi perempuan yang haid dia tidak boleh puasa, haram dia puasa. Tidak boleh fidyah. Perempuan yang haid dia harus qada. Dia harus qada dia. Jadi kan ini kan namanya dia udzur nih. Ya, ketika udzur karena dia di bulan Ramadan tadi ada udzur yang memang bulanannya dia, jadwalnya dia tadi, maka memang tidak boleh puasa.
tidak boleh puasa dia. Sunnah imsak, sunnah imsak, tidak wajib dia imsak itu. Sunnah imsak, boleh nggak makan? Boleh, tapi sunnahnya imsak. Nah, terus ketika di luar Ramadan, rupanya dia ada uzur, misalnya sakit kah, entah hamil kah, entah apa, rupanya tidak bisa dia. Tidak bisa dia mengqadha puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadan tersebut, lewat itu sampai masuk Ramadan berikutnya kan belum sempat nih. Apakah dia wajib bayar fidyah juga? Tidak wajib. Dia hanya dikenakan qadha saja. Karena antara Ramadan ke Ramadan berikutnya dia tidak bisa melaksanakan puasa, bayar puasa ini karena ada alasan. Berbeda kalau seandainya ketika setelah Ramadan dia suci, dia bisa, tidak ada hambatan, tapi dia tidak mau puasa. Nah, ketika dia tidak mau puasa itu, tidak ada uzur, masuk bulan Ramadan berikutnya, nah berarti ini orang nanti perempuan ini kena fidyah dan kena qadha. Ada lagi? Apalagi masih bingung silahkan, masih bingung. Ada yang masih bingung, Pak? Jelas masalah yang perempuan haid tadi. Silakan. Silakan, Pak. Oh, tetap disunnahkan witir. Jadi kita mau sholat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, itu tetap disunnahkan witir. Jadi kalau misalnya saya dapatnya 4 rakaat, witir? Sangat dianjurkan. Witir itu sunnahnya sunnah muakkadah. Jangan ditinggalkan witir. Lebih baik kita witir daripada tidak tarawih. Gitu loh. Jangan sampai kita kejar tarawih tapi witirnya kita tidak kejar. Salah itu. Lebih bagus kita fokuskan ke witirnya ketimbang kita fokus ke tarawihnya daripada nanti kita fokus tarawih malah tidak sholat witir. Bapak sahur nggak? Sahur nggak? Ketika ketiduran tadi sahur nggak? Niat apa? Nggak, ketika misalnya tadi itu Bapak misalnya 4 rakaat sholat tarawih ketiduran. Nah, ketiduran. Nah, pulang ke rumah. Nah, ketika tiduran tadi bangun sahur enggak? Oh, enggak, sampai subuh. Nah, kalau sampai subuh tadi disunnahkan qadha witirnya. Nah, witirnya kalau seandainya mau diqadha boleh. Tapi kalau seandainya pun tidak sholat witir enggak jadi apa-apa. Enggak bermasalah, tapi dianjurkan untuk diqadha witirnya tadi. Gitu, Pak. Nah, ada lagi silakan. Yang masih bingung silakan. Kalau seandainya kita menyediakan makanan atau menu makanan untuk orang-orang yang tidak berpuasa pada siang hari. Contohnya kalau seandainya kita kedai makan katakan itu kan, kita menyediakan makanan untuk orang-orang tidak berpuasa sementara kita berpuasa. Mana itu? Kalau seandainya yang tidak puasanya tadi ada hajat, tidak dosa dia. Misalnya tadi itu dia pekerjaan berat, dia nyediakan karena ini memang pekerjaan yang harus dilaksanakan orang tadi, si pekerja tadi, dan dia yang bertanggung jawab misalnya kepada pekerja, dia nyiapkan. Jadi kalau seandainya saya tidak nyiapkan, ini bakal bahaya pekerjaan tadi. Itu tidak dosa, itu karena memang ada uzurnya dan pekerjaan tadi tidak boleh ditinggalkan. Tapi kalau seandainya ini pekerjaan bisa ditinggalkan, tidak harus bisa dilakukan di malam Ramadan misalnya, toh dia disiapkan, berarti ini sama saja nyuruh orang tidak berpuasa gitu. Jadi tidak mutlak juga orang yang menyediakan makanan itu dosa. Hati-hatinya ketika Ramadan dia ngasih makan pasti berdosa, tidak juga. Tapi kalau seandainya tidak ada sebab seperti itu, dia dosa. Sama saja dia bermaksiat. Walaupun dia puasa. Saya puasa, iya, tapi kamu puasa, tapi kamu menyediakan orang supaya tidak
tidak puasa. Nah, itu. Ya, dihitung tuh berapa orang yang tidak puasa, kamu nanggung dosanya juga. Gitu. Seperti itu. Jangan. Tidak apa? Kurang sempurna. Semuanya. Contoh kekurangan coba lebih spesifik bisa nggak? Kurang apa misalnya? Kalau seperti itu enggak. Kalau yang model seperti itu enggak. Jadi yang namanya fidyah itu tadi. Fidyah itu pertama kalau seandainya dia tidak puasa sampai Ramadan berikutnya belum sempat diqadha baru kena fidyah. Atau yang lebih dahsyat lagi dia berhubungan yang kemarin tuh, berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Baru itu nanti. Ini ada urutannya. Pertama dia memerdekakan budak, tidak sanggup. Puasa 2 bulan berturut-turut tidak sanggup. Nah, disitulah dia ngasih makan 60 orang. Nah, itu baru kena denda kafaratnya. Tapi kalau seandainya yang marah-marah atau berbohong atau misalnya dia kesiangan, tidak sholat, gitu. Jadi ada nggak? Ada aja. Dia tidur nih, tak habis subuh atau sebelum subuh dia sahur. Makan sahur, bisa tidur. Subuhnya lewat, zuhurnya lewat, asarnya lewat. Ketika Allahu Akbar ya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Dia puasa, tapi itu tadi dia tinggal sholatnya. Apakah kena fidyah? Tidak kena fidyah. Tapi tadi esensi puasanya dia tidak dapat. Nah itu boleh. Jadi tidak harus wajib. Tidak harus wajib dia di bulan Ramadan itu langsung bayar. Jadi boleh dia setelah Ramadan, tergantung kemampuannya dia. Ketika waktunya mampu, bayar gitu. Untuk fidyahnya. Tapi kalau untuk orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa udzur, kalau dia tidak puasa tanpa udzur, itu dia setelah masuk yang namanya atau keluar yang namanya bulan Ramadan, dia langsung dituntut untuk segera mengqadha. Kalau tidak dia segera mengqadha, dia tanpa udzur dia berdosa terus dosa. Nah, itu seperti itu. Ya, 6,5 ons ya. Oh, itu yang ini hubungan suami istri. Ya. 60 orang. Kalau misal satu hari dia nggak puasa, ada halangan, kita kan bayar fidyahnya atau bayar satu hari itu 60 orang? Enggak, 1 orang saja cukup. 1 orang saja cukup. 1 orang 1 kilo. 1 orang 1 kilo. Bahaya itu 1 orang 60, banyak betul itu. Iya. 1 orang 1 fidyah. Jadi model fidyahnya itu kalau misalnya kita punya orang tua itu yang wajib kita nafkahi. Sedangkan beliau tadi, orang tua kita tadi memang sudah udzur, tak bisa puasa dia. Sedangkan beliau tadi tanggung jawab kita. Nah, ini wajib kita bayar fidyahnya. Kita yang wajib bayar fidyahnya karena masuk kategori misalnya orang tua tadi yang kita nafkahi. Jadi nanti jadi boleh dia setiap hari dia kasih satu mud tadi satu fidyah. Boleh nanti ketika akhir dari Ramadan dia langsung bayar. Biar langsung bayar untuk 30 hari. Atau misalnya dia langsung ditakjil. Jadi di hari pertama dia langsung kasih 30 hari untuk ibunya tadi. Nah, boleh seperti itu. Nah, dan juga boleh dia pecah-pecah. Misalnya 30 hari berarti untuk 30 orang yang berbeda-beda. Boleh. Atau misalnya 30 harinya tadi 30 kilonya tadi untuk 1 orang. Boleh juga. Jadi boleh dipisah-pisah, boleh untuk satu orang sekaligus boleh juga. Itu contoh ketika bayar fidyah. Ada lagi? Itu dulu kayaknya tadi. Orang tua kita yang sudah udzur tapi hartanya banyak. Itu haruskah kita yang membayarkan fidyahnya atau dari hartanya? Nah, kalau itu kan memang orang tua yang tidak wajib dinafkahi. Kalau seandainya orang tuanya mampu,
berarti sebagai anak tidak wajib menafkahi orang tuanya yang kaya tadi. Kalau seandainya yang wajib dinafkahi itu kalau orang tuanya memang miskin atau fakir. Nah, kalau seandainya orang tuanya miskin atau fakir, baru itu tanggung jawab anaknya. Itu pun kalau anaknya tadi sudah menyelesaikan tugas wajibnya kepada anak dan istrinya yang belum baligh tadi. Kalau sudah urutannya tadi sudah terlaksana, baru dia orang tuanya yang fakir miskin tadi. Nah, kalau seandainya orang tuanya kaya raya, tidak wajib dia nafkahi, tidak wajib. Jadi siapa tanggung jawabnya? Ya tadi keluarkan pak tadi, hartanya bapak tadi itu. Ini untuk bayar fidyah karena bapak tidak sanggup lagi puasa kan. Nah itu, tinggal itu aja potong aja. Jadi tanggung jawabnya ke bapaknya. Silakan pak. Tadinya kita rencana mau I'tikaf. Jadi setelah beberapa saat gitu tertidur kita sampai sahur. Tidurnya di mana? Di masjid. Di masjid dapat. Tidur di masjid kalau seandainya sudah niat i'tikaf, itu sudah i'tikaf. Yang penting tidurnya jangan di rumah. Kalau tidur di rumah bukan i'tikaf. Ya. Nggak ada kecuali untuk perempuan. Iya. Ada pendapat, tapi pendapat itu lemah sekali. Pendapatnya lemah sekali untuk laki-laki itu. Ada lagi pak masalah tadi, masalah fidyah, masalah apa itu? Ya silakan. Ini mengenai orang yang hamil dan menyusui itu setiap tahun. Jadi kan kewajiban mengqadha dan fidyahnya itu kan belum kan? Ya. Itu tetap dianjurkan fidyahnya dulu, qadanya nanti. Boleh kalau dia mau bayar fidyahnya dulu boleh dia. Kalau dia mau bayar fidyah. Ini yang kadang yang perlu diluruskan, ada orang yang dia tidak sanggup untuk membayar qadha karena alasan tadi dia masih menyusui atau dia sedang hamil tadi itu. Masuk tahun berikutnya belum sempat dia bayar. Ini kalau seandainya karena udzur dia tidak kena fidyah. Kalau seandainya dia tadi tidak puasa yang tadi karena takut dirinya atau takut dirinya dan anaknya. Tapi kalau seandainya takut hanya anaknya saja, langsung ini orang yang tidak puasa tadi, ibu yang tidak puasa tadi, langsung otomatis kena yang namanya qadha dan fidyah. Itu pun kalau seandainya fidyah dia bayar, silahkan dia bayar karena memang sudah tanggungan dia. Qadhanya nanti ketika dia sanggup gitu. Nanti ketika dia lewat nih, karena kan yang namanya kalau lewat Ramadan ke Ramadan berikut tidak disempat dia qadha, maka kena fidyah lagi. Kenapa? Fidyah dia melampaui Ramadan berikutnya. Tapi karena berhubung ada udzur, ini orang tidak kena fidyah, hanya kena qadha saja. Karena fidyah yang untuk dia tinggalkan tadi, karena dia tidak sanggup tadi karena takut anaknya, sudah dia bayar. Tapi karena berhubung qadhanya belum sanggup, masuk Ramadan berikutnya, dia tidak kena fidyah lagi, tapi kena hanya wajib qadha. Nah, ini perlu ini. Jangan sampai semuanya kena fidyah saja. Silakan. Ya, silakan. Di akhir Ramadan ini terjadilah perselisihan tentang satu Syawal. Jadi ada orang begitu dia memiliki untuk itu sudah kemudian dia tidak meyakini lagi dengan pemerintah atau ulama yang ada di tempatnya. Ya. Dia berbuka. Ya. Itu hukumnya gimana? Salah. Patokannya bukan Saudi. Salah kalau kayak gitu. Jadi yang namanya hilal itu daerahnya itu. Kalau misal melihat hilal, patokannya itu daerahnya. Kalau daerahnya sudah kelihatan hilal, itulah dia puasa. Tidak bisa dia berpatokan dengan Saudi karena beda, waktunya pun beda. Kalau yang sudah pernah ke Saudi tahu dia. Sekarang jam berapa sekarang nih? Sekarang jam 6. Berarti di Saudi itu masih sekitar jam 2. Atau jam setengah 3. Kurang lebih. Karena bedanya 4 jam dan beda. Tidak bisa disamakan. Jadi jangan salah kalau orang saya pegangannya Arab Saudi, salah. Jadi kalau seandainya Arab Saudi mengatakan sudah 1 Syawal, di Indonesia dikatakan belum Syawal, tidak bisa kita ngikutin Saudi. Salah itu. Makanya harus ngerti itu. Makanya ketika belajar tentang ru'yatul hilal,
Jadi ru'yatul hilal itu di daerahnya. Harus dia atau berita dari orang yang memang kapabilitas, dia punya kapabilitasnya, orang yang sudah melihat hilal tadi, itu yang dipercaya. Tidak bisa kita berpatokan dengan di Arab Saudi, tidak bisa, tidak boleh seperti itu, salah itu, jelas-jelas keliru. Atau bahkan tetangganya misalnya di Malaysia, kita kan tetanggaan Malaysia mengatakan ini, sedangkan di Indonesia ini beda, harus di negerinya, di daerahnya. Jadi kalau seandainya Arab Saudi Syawalnya tanggal 2 misalnya, kata pemerintahnya tanggal Syawalnya tanggal 3, ya sudah, kita ikut pemerintah, sudah. Itu yang benar. Ada lagi, silakan. Ya silakan, tidak apa-apa. 2, 3, 4 tidak apa-apa. Yang penting rito semuanya. Masalah terawih ini. Jadi keluarga ada yang meninggal. Nah, jadi kita karena menyambung hubungan silaturahmi, kita bukan disengaja meninggal sesuatu itu. Macam mana hukumnya apa kita terawih? Tidak apa-apa. Terawih itu kan salat sunnah mutlak. Orang tidak salat terawih itu enggak dosa, Pak. Jangan diartikan orang enggak salat terawih itu jadi aib, suatu kejelekan. Udah. Salat terawih itu salat sunnah mutlak. Kalau dibanding misalnya kualitas pahalanya mana pahala yang lebih besar, misalnya nanti nih salat isyraq atau salat terawih, jelas salat isyraq. Pahalanya lebih besar salat isyraq, apalagi salat duha itu lebih besar pahalanya. 2 rakaat salat duha dibandingkan 20 rakaat salat tarawih, lebih afdal salat 2 rakaat salat duha. Jangan sampai kita perhatian betul salat tarawih tadi, tapi salat rawatib kita tidak perhatian, itu keliru. Jangan sampai kita sibuk kita tarawih qabliyah tadi itu, qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, dan ba'diyah isyanya kita malah tidak lakukan. Ini keliru sekali. Ngamalin sunnahnya salah. Jadi misalnya dia lebih mengutamakan timah daripada emas. Padahal sebenarnya dia lebih fokus emas sebenarnya, tapi dia ngambil timah tadi. Jangankan bukan perak, timah yang dia kejar. Nah itu salah orang kayak gitu, ngamalin sunnahnya. Jadi apalagi dia punya hajat tadi, ngurusin keluarganya, lebih bagus dia ngurusin keluarganya, lebih bagus dia silaturahim. Nanti sholat tarawih tidak harus habis sholat isya, Pak. Bapak mau sholat tarawih nanti jam 10 boleh, jam 12 boleh, pas sahur boleh. Jadi salat tarawih itu bukan waktunya setelah mubaligh yang sudah ditentukan PMD selesai. Nah, salat tarawih itu dari kapan? Dari setelah salat isya atau salat ba'diyah isya sampai sebelum subuh. Boleh itu salat tarawih. Jadi kalau seandainya saya ketiduran, nanti kalau pas bangun jam 12 salat tarawih. Serah dia mau ngambil 8 rakaat, mau ngambil 2 rakaat, 20 rakaat, serahkan. Nanti setelah itu ditutup 3 witir. Jangan lupa 3 witir. Ya. Seperti itu ngamalin sunnah itu. Jangan sampai kita keliru ngamalin sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Saya minta maaf kepada para hadirin, para orang tua kami yang kami sangat muliakan, kami sangat cintai, hormati. Kalau seandainya ada tutur kata dari saya yang kurang bagus atau salah dalam penyampaian atau tak enak dalam penyampaian, minta dibukakan pintu maafnya, karena saya ini masih belajar, ya, saya pun masih belajar, masih haus, jadi perlu banyak lagi murojaah, perlu banyak lagi baca. Jadi kalau seandainya ada salah tolong maafkan. Jadi kalaupun ketika nanti dalam penyampaian saya salah, jangan sungkan-sungkan untuk menegur saya, karena saya pun juga lagi belajar. Tapi saya minta maaf kepada para hadirin, para orang tua, kalau seandainya ada yang salah dalam tutur kata, minta dimaafkan. Mudah-mudahan tidak ada niat yang lain. Kita ini pengen sama-sama masuk surganya
yang tinggi, yang bagus, yang mulia. Tidak ada yang masuk surganya yang kecil-kecil. Nah, itu supaya kita kualitas ibadah. Jadi surga itu tergantung kualitas ibadahnya seseorang. Tambah bagus kualitasnya, tambah tinggi lah derajatnya. Jadi kita pengen semuanya ini derajat surganya memang surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Mudah-mudahan niat itulah tadi yang bakal dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakadha minni wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.